penalaran umum itu juga ada penalaran yang kayak ada matematikanya gitu, tapi matematikanya tuh masih dalam lingkup yang sangat sederhana, sederhana lah. Em, dan itu kayaknya muncul sekitar 10. Jadi nanti penalaran yang matematika ini enggak penalaran matematika di PU itu enggak sekompleks di PM ya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai perbandingan. Yang pertama ada tuh, siapa tuh? Eh, Sorry guys, sinyalnya hilang. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama ada perbandingan senilai. Jadi di perbandingan senilai itu tuh ada dua variabel atau lebih. Yang dimana jika satu variabel bertambah, itu tuh variabel yang lain juga ikut bakalan bertambah gitu. Nah, contoh nih, perbandingan harga dengan banyaknya barang. Contoh, eh, ada pensil. Pensil tuh satu buah pensil itu tuh harganya 2.000. Nah, kalau dua buah pensil, harganya bakalan lebih mahal kan? Bukannya malah lebih murah kan, teman-teman? Ini udah. Harganya bakal lebih Nah, mahal, ya kan? 4.000 kan jadinya. Nah, ketika si variabel, contoh nih, ini aku anggap A, ini B. Ketika si, koneksi aku jelek banget, ya ampun. Ketika si A itu tambah besar eh, nilainya, maka si B itu akan ngikutin gitu, teman-teman. Eh, yang kedua nih, perbandingan jumlah bahan dengan total produksi. Contoh, ketika kalian buat kue nih, tepung terigunya 100 gram. 100 gram buat satu kue. Nah, kalau kita mau, kalau ada tepung 200 gram, itu kan kita bisa bikin dua kue ya, teman-teman. Nah, pokoknya kalau si perbandingan senilai, ketika si A-nya tambah gede, si B-nya juga tambah gede gitu. Terus ada juga perbandingan jarak yang ditempuh dengan banyaknya bahan bakar yang terpakai. Kalau kalian nempuh jarak yang jauh, otomatis kan bahan bakar yang dipakai itu kan akan lebih banyak ya teman-teman. Kecuali kalau emang dia beda kendaraan, yang satunya lebih hemat, yang satunya, nah itu baru ada pertimbangan. Kalau di soal nggak disebutin kayak gitu, cuman perbandingan jarak yang ditempuh, itu tuh jadi dia nggak usah eh, per, nggak usah libatin variabel-variabel lain di kecuali yang ada di soal. Guys, suaraku kedengeran kan? Ya aku nggak muncul. Muncul halo nggak? Kak. Muncul? Bahan Sumarti. Kenapa sih sinyalnya itu? Kakaknya manjat tower guys. Kakaknya lagi manjat tower. Ya guys, udah keluar dari kamar ini. Ayo lanjut. Eh, Langsung ini ya, contoh soal ya. Ini gimana kecilinnya? Oh, udah. Nah, jadi contoh nih, setiap minggu 4 ekor sapi ini dapat menghasilkan 16 karung rumput teki. Dapat menghabiskan, aduh, kok menghasilkan sih. Nah, jika ayah mempunyai 9 ekor sapi, maka banyaknya rumput teki yang diperlukan ayah ini berapa gitu. Jadi, kita bisa tulis kayak gini. Setiap minggu 4 ekor
Nah, dia tuh menghabiskan 16 karung. Nah, kalau si 9 ekor, ini tuh habis berapa karung? Otomatis kan bakalan lebih banyak ya teman-teman. Nggak mungkin kayak sapinya nambah banyak, masa makannya tambah sedikit kan? 36 nggak sih? Wah, udah pinter-pinter. Nah, ini tuh kita bisa misalin sebagai X. Nah, kalau perbandingan senilai, itu tuh perkaliannya gini guys, dikali silang gitu. Ini. Jadi si 4 itu kita kaliin sama X. Jadi 4 dikali, ini ya. 4 dikali X sama dengan 16 dikali 9. Dan di sini bisa dicoret-coret. Ini coret sama ini 4. X sama dengan 4 dikali 9, 36. Bener banget teman-teman yang jawab 36. Ada yang mau Paham, nanya? paham, paham. Paham? Yang lain gimana? Gampang kan ya? Paham, gampang. Oke, Insya next. Allah paham. Oke. Oke, selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Jadi, di perbandingan berbalik nilai, itu kebalikannya perbandingan senilai. Jadi, kalau si perbandingan senilai tadi kan ketika variabel yang satu naik, maka variabel yang lain ikut naik. Kalau di perbandingan berbalik nilai, ketika satu variabel nilainya semakin besar atau naik, maka nilai variabel yang lain itu bakalan semakin kecil gitu. Contoh nih, perbandingan jumlah orang dengan lama waktu menyelesaikan pekerjaan. Contoh ada 4 orang. Nah, 4 orang ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Kalau ada 5 orang, mereka kan bakalan lebih banyak ya tenaganya, teman-teman. Jadi, 5 orang itu bakal menyelesaikan pekerjaan yang sama. Ini dalam konteks pekerjaan yang sama ya. Dalam waktu kurang dari 2 hari gitu. Nanti teman-teman hitunglah berapa ini. Tapi yang pasti dia tuh kurang dari 2 hari. Selanjutnya ada perbandingan banyak hewan ternak dengan lamanya waktu pakan habis. Jadi ketika hewan ternak tuh tambah banyak, contoh nih, si A tuh punya hewan ternak ada 9. Nah, pakan dalam contoh ada pakan 10 kilo. Pakannya 10 kilo. Nah, pakan 10 kilo ini habis oleh 9 hewan ternak ini dalam waktu misal ada 7 hari. Nah, kalau si hewan ternaknya ini nambah, contoh ada 12 ya. Nah, bakalan harinya tuh bakalan lebih kecil, kayak lebih kecil dari 7 hari. Nanti bisa diijar sama teman-teman. Oke, ada yang ini. Iya, tapi biasanya ganjil. Jadi seumpama bilangannya ini. Jadi, oke, langsung ke soal aja ya, biar lebih paham. Jadi, contoh, suatu pekerjaan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai dikerjakan 14 orang? Eh, kok putus-putus nggak guys? Kecoret. Putus-putus, Kak. Di, Korea. di aku aman kok. Oke. Oke, jadi sebelum kan teman-teman awalnya tuh nggak tahu ya, ini tuh soal perbandingan berbalik nilai ataukah perbandingan senilai karena emang nggak dikasih tahu kan sama soalnya. Nah, teman-teman tuh harus bisa analisis ini tuh soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai gitu. Contoh nih, kan kalau suatu pekerjaan dalam waktu 42 hari jika dikerjakan 12 orang. Nah, kalau dikerjakan 14 orang, otomatis kan tenaga yang ngerjain project ini bakalan lebih banyak. Berarti selesainya lebih cepat nih. Berarti dia perbandingan berbalik nilai gitu cara pikirnya teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebelum kira-kira nih ini soalnya mengarah berbalik nilai atau kas nilai gitu ya. Jadi 42 hari itu tuh dikerjakan
belas orang. Oh, jelek banget tulisanku. 12 orang. Nah, kalau 14 orang, berapa hari? Berarti kita misalnya sebagai X. Nah, di perbandingan berbalik nilai, itu tuh beda sama si perbandingan senilai. Kalau senilai tadi dikali silang, kalau perbandingan berbalik nilai, itu dikalinya lurus. Kayak dia dikali sama ini, kalau dia dikali sama ini. Jadi bisa kita tulis kayak gini. 42 dikali 12 sama dengan 14 dikali X. Oke, bisa kita coret. Ini bisa dibagi 7 ya. Ini bagi 7 2, bagi 7 6, bagi 2 3, bagi 2 1. Berarti 36 sama dengan X. Berarti lama pekerjaan yang akan selesai. Jadi pekerjaan itu kalau dikerjakan 14 orang akan selesai dalam waktu 36 hari gitu. Ada yang belum paham nggak guys? Nggak mudeng. Hmm. Sekarang nggak pahamnya dari mana? Ulang. Coba ulangi Kak pelan-pelan. Oke. Jadi gini ya. eh, Contoh nih, ini kan soal perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Jadi, teman-teman awalnya tulis aja ini kalimat matematikanya kayak gimana. Ini tuh anggap aja kayak gini. Kalau 40 sama dengan kayak 42, bacanya gini ya. 42 hari itu 11 itu 12 orang. Kalau 14 orang itu berapa hari gitu. Kayak gitu, jadi dibalik-balik gitu. Kalau tadinya senilai itu kali silang, kalau yang berbalik nilai itu dikali lurus gitu. Dikali yang kanannya atau kirinya gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal tulis kalimat matematikanya kayak gini. Jadi 42 dikali 12 tulis ini. Terus X, X dikali 14 tulis sampingnya. Ini ada sama dengannya karena mereka tuh dianggap sebagai hal yang setara gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa itu coret kedua ruas gitu. Kayak coret-coret biasa guys. Ini 42 itu kan bisa dibagi 7 ya teman-teman. Jadi bagi 7 6. 6 ini kita coret lagi sama 2 ini. Jadinya yaitu 3. Ini jadinya 1. Jadi tinggal 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi si X itu kan berapa lama pekerjaan ini. Jadi X itu 36 gitu. Paham? Perbandingan senilai dikit menjadi banyak. Perbandingan banyak menjadi dikit. Gini, bukan kayak gitu ya. Ah, kadang perbandingan senilai itu juga ada kayak banyak jadi dikit. Karena gini, kalau eh, kalau si A variabel A nambah, maka variabel B juga nambah. Itu berarti dia perbandingan senilai. Kalau si A nambah B berkurang, maka dia perbandingan berbalik nilai gitu. Cara bedain senilai atau enggak gimana, Kak? Kalau berbalik nilai, gini, berbalik nilai dikali silang. Salah salah. Berbalik nilai dikali lurus. Kalau senilai dikali silang. Semuanya dikali, guys. Contoh kakak ada contoh di bawah. Mau ke contoh. Maksud Bukan. aku bedain senilai atau enggak gimana? Bentar-bentar. Aku bacain semua dua. Duanya itu hasil dari 14. Betul, Eka. Kalau berbalik, bedanya, bedanya kalau nah, tadi kan udah dibahas ya teman-teman. Nah, si A nih, contoh perbandingan senilai. Ketika ini nambah banyak, kan satu. Kalau satu 5.000, kalau dua 4.000, kan mesti mesti nambah banyak gitu. Bedanya kalau di sini, kalau bukan ya ini ya. Kalau dia, kalau 42, ini kan tadi gini, 42 sama dengan 12. Terus jawabannya 36 itu 14, gini kan. Ini ininya kan ini banyak,
ininya dikit, ininya banyak, ininya dikit gitu. Kayak kalau kalau satu variabel naik, yang lain tuh turun. Ini kan juga yang kanan naik ya. Berarti yang kiri turun gitu. Paham nggak guys? Bentar. Itu kenapa harus harus sama-sama bisa dibagi ya? Harus bisa dibagi. Kalau teman-teman em, langsung kaliin awalnya itu tuh agak makan waktu ya teman-teman. Oke, aku langsung ke contoh soal ya biar lebih paham. Hari ini ya hapus dulu biar nanti nggak bingung kalian. Oke, latihan soal nomor satu. Coba ini kira-kira pakai senilai atau berbanding nilai teman-teman. Ada yang tahu nggak? Berbalik nilai. Berbanding. Kok ber, Berbaliknya. kok Berbalik. berbanding? Berbalik, berbalik ya, berbalik Berbalik. nilai. Ya semuanya nih perbandingan gitu. Oke, boleh dikerjain deh. 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Itu aja guys, kalian komen jawabannya aja. Aku nggak kasih pilihan ganda soalnya. Sorry ya. Ada catatan rumus nggak sih, Kak? Gimana tadi yang nanya? 20, 20, 10, beda-beda. Ada Rekornya catatan ada rumus nggak? kok. Apa? Catatan rumus. Yang buat PU. PU mah ini gampang. Ini PU tuh MTK-nya masih dasar banget, guys. Bukan yang kayak catatan rumus tuh perlunya di PK sama si PM gitu. Yang ditanya tambahan ya teman-teman, diperhatiin lagi. Berbalik tadi lurus apa yang silang? Berbalik tuh lurus ya. Oke, kayaknya udah habis nih waktunya. Udah habis belum ya? Oke, kita bahas aja ya. Sebuah proyek pembangunan gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 hari bila dikerjakan 100 orang. Di 50 hari, kalau dia tuh 100 orang. Namun, pemilik gedung ingin pembangunan selesai dalam 40 hari. Lantas berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan gitu? Kalau 50 hari, itu tuh 100 orang. Orang. Kalau 40 hari, kan waktu pengerjaannya itu tuh lebih sedikit ya teman-teman. Otomatis dia tuh butuh lebih banyak orang. Berarti ketika waktu lebih sedikit, kemudian variabel, contoh aku iniin aja, kan si B, A deh, ini A, ini B. Ketika em, A ini tambah kecil, B-nya tuh harus tambah besar. Berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti ini X. Berarti kita tinggal kaliin ini aja, segini. Ya, kaliin sesamanya. Berarti 50 dikali 100 sama dengan 40 dikali X. Tinggal coret-coret aja. Coret, coret. Berarti 25 ya. 5 kali 25, 125. Itu tuh X. X di sini apakah udah merupakan tambahan pekerja? Belum. X di sini adalah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini dalam waktu 40 hari. Nah, lalu tambahannya berapa? Berarti awalnya kan udah ada 100 ya. Kalau 125 berarti
Kalau butuhnya 125 berarti 125 dikurangi 100. Berarti tambahan pekerjanya ada 25 orang. Gitu. Ada yang masih belum paham? Alhamdulillah ngerti, alhamdulillah. Yang lain gimana? Ulang kakak, yang mana Ahmad? Paham kakak, 125 25 dari tadi dari bagi berapa, Kak? 25 yang paling bawah, apa yang Iya, ini? Oh, ini, betul? yang ke atas, yang dicoret itu. Jadi ini tuh dicoret sama 4 gitu. Jadi kayak gini. Kan tadi ada gini ya, 50 kali 100 sama dengan 40 dikali X. 0 kita coret sama ini. Terus 4, 100 kan bisa dibagi 4 ya teman-teman. Ini coret, jadinya 25. Nah, tinggal sisa 5 sama 25 kan. 5 dikali 25 itu tuh 125. 125 sama dengan X gitu. Paham ya? Ada yang mau nanya Bingung lagi? bagi-bagi. Yang mana guys yang kurang paham? Coba kalian ngomong. Kok jadi 25 Kak? Gini, yang yang ditanyain di soal tuh apa? Kalian harus terima, teman. Karena emang waktu UTBK bener-bener kayak menjebak kadang tuh opsi 125 ini tuh mungkin banget keluar di jawaban. Jadi kalian bisa aja kejebak. Padahal yang ditanyakan bukan itu kan. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Kalian harus benar-benar perhatiin soalnya. Karena opsinya menjebak. Tambahan pekerja berapa? Kalau kalian nggak teliti, ya nanti bisa aja jawab 125 kan. Padahal tambahan. Awalnya tuh udah ada 100 kan. 125 dikurangi 100. Jadinya 25 orang gitu. Karena yang ditanyakan cuma tambahan. Bukan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan gitu. Sabar guys. Ini, aduh maaf banget. Ya, cuman disederhanakan. Ada yang mau nanya nggak? Oke, paham. Udah? Mau next? Ya, Next. Boleh. Oke, sekarang ini. Menurut kalian ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? senilai. Ayo, ada yang tahu nggak? Nilai. Senilai. Yang lain, Nilai. gimana Senilai. senilai? Senilai. Kak. Betul, ini perbandingan senilai. Coba kalian kerjain 1 menit ya. Berarti ya, dimulai dari sekarang. Iya guys, kalian pinter-pinter banget. Nah, udah pada itu cepet banget. Oke, kita bahas ya. Jadi, uang Najwa dibandingkan uang Arjo adalah 2 dibanding 5. Jumlah uang mereka berdua itu tuh 63.000. Tentukan besar masing-masing, tentukan besar uang masing-masing. Nah, si jumlah uang yang ditanyakan itu tuh kayak gini. 2 itu tuh menggambarkan berapa gitu. Terus 5 itu tuh menggambarkan berapa. Terus ada lagi
jumlah uang mereka berarti kan 2 ditambah 5 ya. 2 ditambah 5 itu tuh 63.000 gitu guys. Jadi bisa kita tulis 7 itu tuh 63.000. Perbandingan gimana, Kak? Jadi dia nanti, ini kalian bisa misalin sebagai X, sebagai Y gitu ya. Jadi mereka nanti kayak dikali silang gitu. Kali silang gitu. Tapi kalau kayak gitu kelamaan, guys. Jadi sebenarnya sama aja. Kita bisa pakai alternatif cara kayak gini. Kan tadi jumlah uang mereka berdua itu kan 63.000. Nah, kalau jumlah uang ini dinyatakan dalam perbandingan itu tuh 7 guys. Dari mana asalnya? Dari 2 ditambah 5. Nah, yang ditanyakan besar uang masing-masing. Yang pertama nih Naja. Naja itu kan perbandingannya 2 per yang diketahui apa? Yang diketahui itu jumlah uang. Jumlah uang tuh di di perbandingan itu tuh ngomongin 7 gitu. 7 dari sini ya. Dikali yang diketahui 63.000. Kita coret aja ini sama ini. 9 kan. 2 kali 9 18.000. Oke, next. Sekarang Arju ya. Arju. Arju ini tuh 5 ya. 5. Tadi yang di kalian boleh sebenarnya pakai yang diketahui itu Naja. Ini, Naja kan kalian tadi udah tahu nih. Naja tuh 18.000. Jadi kalian penyebutnya ini tuh bisa pakai si Naja. Atau enggak kalian pakai si 7 tadi juga boleh. Terserah sih. Dikali 18.000. Kalau aku pakai yang ini ya. Soalnya dia kan lebih sedikit nih nilainya 63 sama 18. Terserah teman-teman. Ini 5 kali 9, 45.000. Kayak gitu doang, teman-teman. Ada yang bingung nggak? Dua Kak, diapain? ini rekornya ada kan Kak? Apa? Rekornya, Ada, rekaman. tenang. Ada. Ini baru berapa pertemuan nih Kak? Ini ketiga. Nanti kita ketemu lagi Oh, Senin. ini Ar- apa Kak? Yang kedua nggak ada di drive-nya Kak. Yang kedua. ada kok yang latihan soal. Emang nggak ada, guys? Ada yang Oh, yang tanya latihan aku soal kok. itu tuh. Heeh. Oh, latihan itu pertemuan kedua toh Kak? Heeh. Pertemuan kedua lanjutan yang pertama. Pertemuan Oh, kedua emang kita cuma latihan soal kemarin. oke. Kalau pakai Oke, 7 makasih Kak. hasilnya tetap sama. Iya, sama-sama. Sama, teman-teman tergantung yang diketahui aja. Terserah mau pakai ini, mau pakai ini. Mau dikaling silang pun juga boleh. Kalau teman-teman ya, ini berarti kayak gini. Kalau ini berarti 5 tuh sama dengan Y ya. Terus si 7 tuh sama dengan 63.000. Nah, karena tadi kita perbandingan senilai, jadi tinggal kali silang kan. Berarti 5 dikali 63. Kayak, nggak usah ribu ya. Banyak banget. Y, 7Y. Ih, jadinya dua variabel. Ini bukan kan, ini tulis aja 63.000. Nah, kalian kan ada variabel Y kan di sini. Ya udah tinggal dicoret sama ini gitu guys. 45.000 juga jawabannya. Sama aja. Terserah teman-teman mau pakai yang mana senyamannya. Kak, kan uang Naja udah diketahui ya 18.000. Kalau 63.000 dikurangi sama aja juga, guys. Yang Arju tinggal, boleh. Kan gini ya, kalau matematika tuh ada banyak cara untuk menuju ke sananya gitu. Pokoknya hasilnya sama tuh udah bener kok. Kayak ada yang mau nanya lagi nggak? Udah ya, next. Ini bangun gedung mulu merasa. Ya udah guys. Ini udah ya, udah tadi. Kayak 50, 100. Udah skip. Ini guys, coba. Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Kayak yang tadi, Iya, senilai. sama yang tadi. Senilai. Coba teman-teman kerjain ya. 1 menit.
Oke. Teman-teman ada yang mau bantu jelasin ke temennya nggak? Gimana ini? Mungkin kalau pakai bahasa teman-teman jadi gampang gitu. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Oke, jadi dibahas aja kalau gitu. Jadi, ini tuh kan perbandingan senilai. Ketika variabel A tambah gede, berarti variabel B juga ikut tambah gede. Oke, yang diketahui perbandingan harga benih cabai dan tomat 1:5. Jadi, ketika soal tuh ngomong kalau cabai dan tomat, itu teman-teman nggak boleh ya dibalik tiba-tiba teman-teman nulisnya tomat dan cabai. Padahal itu nggak boleh. Kalau cabai dan tomat berarti satu nih punya cabai, punya tomat tuh 5 gitu. Cabai dibanding tomat itu tuh 1:5. Nah, selisih harga keduanya adalah 4.000. Selisih yang dimaksud ini, eh, kita bisa cari perbandingan selisih tuh kalau dibandingin sama harga cabai dan tomat tuh berapa nilainya gitu. Caranya gimana? Tinggal teman-teman selisih tuh berarti 5 dikurangi 1. 5-nya dapat dari mana, Kak? Dari perbandingan ini tadi. 5, 1, itu dikurangi aja. Berarti selisihnya 4 ya. Nah, 4 di sini itu tuh 4.000. Berarti ini kita bisa tulis. Bentar, yang ditanya apa? Yang ditanya harga satu benih tanaman cabai. Yang ditanya satu cabai berarti satu benih cabai. Tulis saja. Cabai. Berarti satu, ini dapat dari sini ya. Satu per, yang diketahui apa? Yang diketahui selisih. 4 dikali 4.000. Udah, coret aja. Berarti ini tinggal satu ya. Berarti jawabannya 1.000. Gitu, guys. Kalau yang ditanya itu, guys. Kalau yang ditanya jumlah jumlah harga, kalau yang ditanya ini jumlah eh, jumlah harga benih tanaman cabai dan tomat. Kayak gimana berarti? Ini Didi kenapa ya Didi? Dihapus dong. Kayak gini gimana guys? Kira-kira jawabannya berapa? 6.000. Ya gampang ya angkanya 6.000. Dan ini tuh kayak kalian kan udah tahu nih selisihnya 4.000. Berarti bilangan berapa yang dikurangi 1.000? Selisihnya 4.000. Ya udah 5.000. 5.000 dikurangi 1.000 4.000. Jadi kalau jumlah tuh jumlahnya 6.000 gitu kan gampang. Tapi kalau nanti contoh nih teman-teman nggak bisa kira-kira ya angkanya besar. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Jumlah berarti ininya tuh perbandingannya kalian jumlahin. Kalau yang ditanya jumlah, ya udah jumlahin. Kalau yang ditanya selisih, ya udah kurangin gitu. 1 ditambah 5 berarti berapa? 6. Yang ditanya apa? Yang ditanya ditaruh di atas. 6 per yang diketahui apa? Yang diketahui tadi contoh selisih ya yang diketahui. 4. Bisa aja yang diketahui juga benih cabai. Benih cabai ini juga boleh. Ini dikali 4.000. Coret-coret 1 berarti 6 kali 1, 6.000. Gitu guys. Ada yang belum paham? Paham, Kak. Soalnya berbobot dong, Kak. Ya kan ini ya guys, kita mulai dari konsepnya dulu gitu. Nanti juga lama-kelamaan berbobot kok. Apalagi yang di TO-TO itu juga loh, itu temennya masih ada yang nggak paham. Kan kasihan kalau kita cuma ngikutin satu orang gitu. Maaf ya kalau dirasa kurang berbobot.
Oke, next ya. Guys, coba ini ya. 1 menit aja ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Jadi, selisih umur ayah dan kakak itu tuh 24 tahun. Dan jika perbandingan umur ayah dan kakak tuh 7 dibanding 4, maka umur ayah ini berapa gitu. Selisih umur ayah dan kakak 24. Perbandingan berarti ayah dibandingkan kakak itu tuh 7 dibanding 4. Nah, selisih umur ayah dan kakak, tadi kan selisih ya teman-teman. Selisih berarti dikurangin. Tuh, dikurangin 4, itu berarti 3 ya. Nah, yang ditanyain ini tuh 3 tuh gambarin 24 tahun gitu. Yang ditanyain umur ayah. Ayah tadi di perbandingan tuh disimbolin di perbandingan tuh angka 7 ya. 7 per yang diketahui apa yang diketahui selisih. Berarti 7 per 3 dikali 24. Ini tinggal coret-coret. 24 dibagi 3, 8. 7 dikali 8, 56 tahun. Gitu ya. Ada yang masih belum paham? Masih bingung ngitungnya gimana sih? Sama mereka belum semenit deh jawabnya itu. Paham, Kak? Semangat Kak, semangat. Ya, makasih ya. Next ya. Maafin kami ya Kak, masih kurang-kurang paham begini. Kalau kurang paham nggak apa-apa, guys. Nanya aja. Logiku lagi nggak main. Duh. Ini coba yang ini, guys. Soal ini. Ini berapa menit ya? 2 menit ya. Mulai dari sekarang.
Oke guys, mau kita bahas ya. Jadi, ini tuh pakai apa guys? Perbandingan apa? Sama kayak sebelum-sebelumnya ya, senilai. Jadi, si banyak boneka di toko alfa, beta, dan theta. Berarti A banding B banding T. Itu tuh 4 banding 2 banding 7. Dan diketahui banyak boneka di toko beta tuh 102. Hitunglah selisih toko theta dan alpha. Kalian ditanyain selisih theta dan alpha, berarti kita ya juga kurangin si theta sama alpha doang. Tetanya tadi kan theta, gimana sih? Theta dikurangi alpha, berarti 7 dikurangi 4 gitu ya. 7 dikurangi 4, itu kan 3 ya teman-teman. Nah, diketahui banyak boneka di itu tuh 102, banyak boneka di toko beta. Berarti beta nih, beta 102. Nah, beta, gini, salah-salah. Beta tuh kan 2 ya, 2 tuh beta. Paham nggak guys gini? Beta itu tuh perbandingannya 2. Nah, 2 ini gitu gambarin 102, 102 buah gitu. Kita tulis dulu gini ya. Kalian ditanyakan selisih ya. Selisih kita taruh atas. 3 per yang diketahui apa? Yang diketahui si beta. Beta tuh 2 dikali 102. Kita coret nih sama ini. Bisa kan ya? 51 ya. 5 ini 5 kali 3, 15. 15, 1, 5, 3. Gitu. Ada yang masih belum paham nggak? Ngantuk, ngantuk, turu aja kan bisa lihat record ya. Ya, Kak, Ah, kok bisa 3/2, Kak? gimana? Kok bisa 3/2? Kok bisa 3/2 gini? Karena kan yang ditanya selisih ya. Selisih boneka dari Theta dan Alpha. Si Theta tuh 7. Nah, si Alpha tuh 4. Berarti selisihnya tinggal kita 7 dikurangi 4 gitu. 7 dikurangi 4 kita taruh ke pembilang. Nah, yang bawahnya gimana? Yang bawahnya tuh dapat dari apa yang diketahui di soal. Kalau yang di soal diketahui tuh ini toko beta 102 buah, berarti dia tuh per 2 gitu, guys. Soalnya beta tuh perbandingan di sininya 2. Kita pakai yang diketahui di soal gitu. Paham nggak? Apa perlu diulang lagi? Kenapa Paham, yang Kak? terjadi penyebutnya Halo, Kak? halo. Bukannya di soal tiga. sebelum selisih itu di penyebut ya? Jadi penyebut ya? Iya. Yang Kenapa ya? perduanya dari mana sih Kak? Yang dua Oh, itu bukannya jadi bilang ya kalau gini dari ya. soal sebelumnya? Bukan ya, teman-teman gini. Jadi, pembilang tuh yang diketahui soal gini. Kalau yang diketahui soal nih kan banyak boneka di toko beta. Banyak boneka di toko beta kan 2. Berarti si 2 nih, kayak maksud aku tuh yang diketahui jumlahnya berapa. Perbandingan ini, kayak perbandingan kan kayak skala ya teman-teman. Kalau skala pada beta 1, terus di skala real life-nya berapa kilometer gitu. Nah, kalau diketahui ininya, berarti tuh dia akan kita jadikan sebagai penyebut. Nah, karena yang ditanyain selisih nih, selisih itu kan berarti dikurangi ya. Kita harus tahu nih, atasnya gitu kita mau naruh angka berapa. Jadi kita kurangin 7 dikurangi 4 gitu. Masih belum nyantol apa gimana? Gimana cara ngitungnya sih? Ah, Belum Kak, pelan-pelan Kak. Oke, oke. Jadi kan gini ya, teman-teman. Pakai warna merah. Jadi kan ada perbandingan alfa, beta, theta. 4 banding 2 banding 7. Nah, diketahui banyak boneka di toko beta tuh 102. Toko beta tuh perbandingannya berapa sih? Berapa teman-teman perbandingannya beta?
2. 2 Kak. Nah, paham kan? Masih nyantol kan dari situ. 2. Berarti 2 itu tuh 102 buah. Nah, yang ditanyain tapi selisih boneka di toko Teta sama Alpa. Nah, selisih boneka di toko Teta sama Alpa sebenarnya bisa kita cari dengan menghitung dulu si Alpa, kemudian menghitung si Teta, terus dikurangin. Tapi kan itu memakan waktu ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa kurangin langsung si perbandingan yang ada di sini. Ini sama ini. Berarti 7 dikurangi 4 gitu. 7 kurangi 4 berapa? 3. Berarti 3 tulis di sini boleh. 3 itu tuh berapa? Itu tuh X kayak gitu. Sebenarnya kalau bentuknya kayak gini juga nggak apa-apa teman-teman. Ini tinggal kali silang karena tadinya kan dia perbandingan senilai ya. Jadi 2X sama dengan 3 dikali 102. Ini bisa kita coret sama ini jadinya 51. Berarti X adalah 153 gitu. Udah paham? Apa perlu diulangin lagi? Gimana guys? Guys, hari ini kalian bad mood gak sih bawanya? Kenapa guys? Kenapa bad mood? Ngantuk Kak. Kelamaan belajar ya? Enggak, Kak, aman kok. Aman, Kak. Aman? Yang lain gimana guys? Udah? Paham, paham, paham. Oke, next ya. Proyek mulu. Ini guys, proyek lagi. Tapi dia ada berhentinya sekarang. Ada udah dikerjakan 15 hari juga, terus berhenti. Coba guys, kalian kerjain. 2 menit ya. Ya nanti kalau aku jelasnya kecepatan, kamu itu aja, kamu interupsi. Kak pelan-pelan dong gitu. Oh, cerita butuh ekstra, oke. Aku kasih 1 menit lagi deh. Kok belum ada yang, oh ini ada yang 12. Yang lain gimana? Ada belum ini reply jawaban.
Ayo guys, usaha dulu guys. Kerjain dulu sebisanya gitu. Oke. Ya udah bingung semua, udah dibahas aja ya. Ekstra teliti. Oke, jadi sebuah proyek dikerjakan oleh 18 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Nah, setelah 15 hari dikerjakan, proyek ini berhenti 4 hari. Supaya proyek dapat dikerjakan sesuai rencana, maka banyaknya tambahan pekerja. Ingat ya, yang ditanyain di sini tuh tambahan, bukan berapa pekerja yang diperlukan ya teman-teman. Oke, kita bisa tulis orangnya tadi ada 18, kita tulis orang ya di atas orang sama waktu. Orangnya ada 18, terus waktunya 25 hari. Nah, ini tuh udah dikerjakan 15 hari gitu. Nah, kemudian proyeknya terhenti selama 4 hari. Supaya proyek ini berarti waktunya kan udah kurang 15 hari ya teman-teman. Jadi kurang 15 hari tinggal berapa? 25 dikurangin 15. Tinggal 10 hari. 10 hari orangnya tuh tetap 18 ya teman-teman. 10 hari ini orangnya tetap 18. Nah, karena si proyek ini terhenti selama 4 hari, berarti waktunya tuh tinggal 10 dikurangin 4. Berarti tinggal 6 hari. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Iya, Kecepatan. Lanjut. Maaf ya. Lanjut, Kak. Enggak. Kok Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Jadi waktunya tuh tinggal 6 hari. Nah, maka kalau waktunya tuh mepet banget, pekerjaannya kan butuh tambahan ya teman-teman. Berarti kita bisa misalnya sebagai X di sini. Nah, yang kita mau buat itu kali ini sebenarnya boleh yang ini, boleh juga yang ini. Enggak deh. Yang kita mau buat itu ini tuh yang ini ya teman-teman. Yang kedua dari bawah ini. Jadi, karena ini tuh perbandingan berbalik nilai, jadi 18 dikali 10 itu tuh sama dengan 6 dikali X gitu. Bisa kita, ini coret sama ini, 3, jadinya 3 kali 10, 30 sama dengan X. Yang ditanyain tadi apa? Yang ditanyain adalah tambahan pekerja. Kalau ini kan itu ya, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Berarti jawabannya 30. Kalau tambahan pekerja berarti 30 dikurangin 18 gitu. Berapa? 12. Jadi tambahan pekerjanya tuh 12 gitu jawabannya. Bingung nggak? Oh iya bener, Pakai selamat. tabel gitu ya, Kak? Iya, eh, kayak gini biar mudah guys. Nanti ada juga soal tuh yang kayak gini. Orang, waktu, ada hasilnya juga. Tapi kita belum bahas di pertemuan kali ini ya. Ini masih Oke. orang sama waktu doang. Yang lain gimana? Kalau jelasin segini aja Kak, pas banget. Ya maaf ya guys tuh kalau kecepatan. Kalian bisa ngomong aja kalau Kak kecepatan Kak gitu. Kak jangan lupa recordnya ya supaya bisa di oh iya. Nah, besok pagi ya teman-teman udah malam. Soalnya ini insya Allah. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Atau di next aja? Next. Next. Oke. next, Kak. Ini ya teman-teman, coba kalian kerjain 2 menit, eh 1 menit setengah, dimulai dari sekarang.
Kenapa jawabannya pada beda-beda ya, guys? 6, 12, 8, 18. Oke, kita mau langsung bahas ya. Jadi, perbandingan Mangga Najma, Najma dibanding Lala, itu tuh 2 dibanding 3. Berarti kita bisa tulis Najma dibanding Lala, itu tuh 2 dibanding 3. Nah, perbandingan si Lala dibanding Dita, Lala dibanding Dita, itu tuh 3 dibanding 5. Jumlah mangga seluruhnya itu tuh 60 buah. Berarti jumlah seluruhnya ya, jumlah jumlah seluruh itu 60. Tentukan selisih Mangga Najma dan Dita. Kalau kayak gini guys, kan ada 2 perbandingan gitu. Yang si ini Najma dibanding Lala, sama Lala dibanding Dita. Itu tuh kalian harus bisa gabungin keduanya gitu. Gimana caranya Kak gabungin 2 ini? Nah, karena pastinya itu biasanya pasti ada variabel yang sama gitu. Kalau di sini ya, si Lala, ini kan ada Lala juga nih. Nah, si Lala tuh ada 2 lalanya, jadi eh, bisa kita jadiin satu. Lala tuh ditulisnya 1 kali aja, nggak usah 2 kali gitu. Berarti si Najma dibanding Lala dibanding Dita, karena ininya udah sama ya teman-teman. Kalau kalau belum sama, kalau si ini kan lalanya mereng gini ya. Ini berarti lala ya, punya lala ya. Lala tuh udah sama 3-3. Kalau si lala ini belum sama 3, itu tuh nggak boleh dijadiin satu. Jadi ini harus sama. Kalau nggak sama, nggak boleh dijadiin satu langsung. Harus kalian samain dulu gimana caranya biar mereka tuh bisa sama gitu. Baru bisa digabungin. Nah, si Najma dibanding Lala dibanding Dita, berarti kita bisa tulis 2 dibanding 3 dibanding 5. Karena tadi kan diketahui nih jumlah mangga seluruh 60 buah. Berarti perbandingannya kayak gimana kalau jumlah seluruh? Berarti kita 2 ditambah 3 ditambah 5 gitu. Ini tuh sama aja kayak 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini berapa guys? 10 gitu. Yang ditanyain apa? Kemudian kita gitu. Tentukan selisih Mangga Najma dan Dita. Jadi kita balik lagi lihat perbandingannya. Najma sama Dita. 2 sama 5. Karena gedean 5, berarti kan namanya selisih ya. Pasti kan yang gede dikurangin yang kecil. Berarti selisihnya tuh berarti Dita dikurangin Najma. Berarti 5 dikurangin 2. Sama dengan 3. Di sini ada yang kurang paham nggak? Masih paham ya? Oke. Jadi, karena yang ditanyain kan ini ya, selisih. Selisih itu 3. Ini tadi. 3 per. Yang diketahuin 10 ya, dikali 60 gitu. Coret-coret, jawabannya 18. Gitu, guys. Ada yang masih bingung? Kak, Mm-mm. semisal yang lalat angkanya beda ya, nyamainnya gimana? Bisa dikali. Jadi nanti bawah soal ini masih ada soal satu lagi yang beda. Nanti kalian coba aja lah. Gini guys, pokoknya disamain biasanya tuh kalau nggak dikali dibagi gitu. Pokoknya kadang ada yang salah satu doang yang dikali, ada yang dua-duanya dua-dua kayak gini ya. Ini gimana sih? Yang ini sama ini tuh ada yang cuma dikali atasnya doang, ada yang cuma dikali bawahnya doang, ada yang harus dikali dua-duanya gitu. Ngikutin aja bentuknya angka kayak gimana nanti. Tuh ya. Kalau 3/10 tadi dari mana, Kak? 3/10 dari sini. Karena yang diketahui, yang ditanyakan kan selisih ya. Selisih antara Najma dan Dita. Nah, perbandingan Najma Dita itu tuh 2/5. Jadi, kita carilah selisih nih kalau di perbandingan angkanya berapa. Berarti kan 5 dikurangi 2 ya. Dapat dari sini. Dapat dari 5 ini, 2 ini ya.
Nah, berarti berapa? 5 dikurangi 2 tuh 3. Kenapa 3-nya ditaruh atas? Karena yang ditanyakan tuh selisih Mangga Najma dan Dita. 3 taruh atas per 10 gitu. 10 ini dari mana? Karena yang diketahui jumlah mangga seluruhnya itu tuh kalau di permisalan, itu tuh kalau di perbandingan itu tuh 10. Dari mana? Dari ini. Jumlahin semua aja 2 tambah 3 tambah 5 gitu. Dikali 60 gitu. Cepetan nggak? Enggak, Kak. Paham. Makasih. Paham, Kak. Ya, Kak, paham. bukannya PM itu bentar yang jaringan rusak kemarin. Ini PU ya teman-teman. Jadi PU tuh ada emang, iya PM kemarin aku juga, tapi itu karena aku udah nggak ngajar PM ya. Terus ada yang gantiin kan. Nah aku sekarang ngajar PU, ini PU kok guys. Tapi PU tuh emang ada matematikanya. Beneran ada matematikanya. Ada yang mau nanya lagi nggak guys? Next aja lah, ini waktunya kalian udah tinggal dikit. Ini apa sih? Ini ngilanginnya kayak gimana sih? Ini hilang. Oke, ini ada P-nya ya. Kalau mau langsung dibahas. Oh ya, ngerjain aja 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, karena waktunya kurang dikit, langsung bahas aja ya. Jadi, perbandingan uang Eva sama si Febri ini tuh 1 dibanding 2. Eva dibanding Febri. 1 dibanding 2. Nah, ini titik. Uang Febri dibanding uang Gandung. Febri dibanding Gandung. Itu tuh 4 dibanding 3. Nah, jika selisih uang Eva dan Gandung, berarti nggak tahu ya, ini Gandung kurangi Eva apa Eva kurangi Gandung. Soalnya kita nggak tahu nih, antara mereka berdua yang paling gede tuh, kayak gue apa sih? Ya, ya udah cukup. Kita nggak tahu nih antara Eva dan Gandung yang paling gede yang mana. Kita harus jadiin mereka ke dalam satu satu perbandingan. Ini kan masih 2 ya, teman-teman. Caranya gimana? Kan kita lihat nih awalnya variabel yang sama itu apa? Variabel yang sama kan F ya. F, F ini sama. Berarti yang harus kita samain itu tuh yang ini sama ini. Gimana caranya teman-teman kira-kira? Tadi mah cuci muka. Gimana? Yang Oh, atas dikali 2, Kak. Beli. Betul, yang atas dikali 2. Berarti ini nih dikali 2. Jadinya perbandingan si eh, Eva sama si Febri itu tuh juga bisa kita tulis sebagai 2 dibanding 4 ya teman-teman. Jadi kita udah sama semua nih antara yang ini ya. Yang ini udah sama semua. Yang 4-nya ini kok gak ya ya. Ini udah sama ya. Udah sama. Berarti kita bisa tulis E dibanding F dibanding G itu tuh 2 dibanding 4 dibanding 3. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Kak? Paham? Paham.
Oke, jadi selanjutnya kita tuh tahu kalau selisih si Eva sama si Gandung itu 12.000. Eva sama Gandung gedean mana? Gedean Gandung kan? Berarti harusnya Gandung dikurangin Eva. Berarti 3 dikurangin 2. Berapa 3 dikurangin 2? 1 gitu. Nah, Gandung ini tuh 1 tuh 12.000 ya. Nah, yang ditanyain tapi itu jumlah uang Eva dan Febri. Ada berapa? Ada berapa? Eva sama si Febri, ini berarti kita jumlah, karena yang ditanyain jumlah. Berarti Eva tambah si Febri, itu tuh 2 ditambah 4, berarti 6. Atasnya kita tulis 6, bawahnya kita tulis 1, dikali 12.000. Berarti 72 ya. 72.000 gitu guys. Iya, berkurang membernya. Yeay. Ada yang masih belum paham nggak? Paham, paham. Guys, yang kemarin PM itu belum sempat dibahas nggak sih yang PR tuh? Iya, pada nanyain. Kalian udah pada ngerjain belum PR-nya? Oh, sudah Belum. dibahas. Udah dibahas belum sih kemarin? Ini ini udah Belum paham semua dibahas. kan? Ini recordnya aku matiin ya. Udah, Kak.